Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Tasya. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Medan atau yang biasa disebut dengan Unimed. Saya dari jurusan Fisika dengan program studi Pendidikan Fisika. Saya dari kelas Fisika Dik C, Stambu 2019. Kali ini saya akan membahas tentang dualisme gelombang partikel. Apakah teman-teman sudah mengetahui tentang dualisme gelombang partikel? Ayo. Oke, bagi teman-teman yang sudah paham mengenai dualisme gelombang partikel, mantap. Saya akan beri aplaus. Nah, bagi teman-teman yang belum paham mengenai dualisme gelombang partikel, jangan sedih dan jangan khawatir. Kita akan belajar bersama-sama dan semangat. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita mengenai dualisme gelombang partikel. Nah, dualisme gelombang partikel ini terdapat 4 materi di dalamnya yang membahas tentang yang pertama ada teori de Broglie, yang kedua ada eksperimen Davison-Germer, yang ketiga ada paket gelombang, dan yang terakhir ada prinsip ketidakpastian Heisenberg. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori de Broglie. Nah, secara teori dinyatakan bahwa cahaya dipancarkan dalam waktu terbatas sebagai paket gelombang dan interaksinya dengan materi yang dinyatakan dalam indeks bias. Nah, selain teori undulasi, juga dikenal teori korpuskuler. Nah, teori ini menganggap bahwa cahaya sebagai partikel. Nah, pada awal perkembangannya, teori korpuskuler tidak didukung oleh fenomena alamiah yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak populer pada konsep fisika klasik. Nah, tetapi pada perkembangan fisika modern, ternyata teori korpuskuler dapat digunakan untuk menjelaskan efek fotolistrik dan efek Compton loh. Beberapa gejala fisika yang hanya dapat diterangkan dengan menganggap bahwa cahaya berperilaku sebagai partikel atau yang disebut sebagai zarah. Jadi, cahaya memiliki dua penampilan, sehingga diperkenalkan istilah dualisme cahaya. Nah, apa sih dualisme cahaya itu? Nah, jadi dualisme cahaya adalah adanya dua macam sifat cahaya. Nah, yang pertama adalah fenomena yang terjadi dapat dijelaskan dengan menganggap bahwa cahaya berperilaku sebagai gelombang. Nah, garis bawahi ya teman-teman, bahwa cahaya berperilaku sebagai gelombang. Nah, sementara sifat cahaya yang kedua adalah fenomena yang terjadi hanya dapat diterangkan berdasarkan perilaku cahaya sebagai zarah atau partikel. Nah, garis bawahi lagi ya teman-teman, bahwa cahaya sebagai zarah atau partikel. Nah, berdasarkan berbagai fenomena timbal balik di alam dan fenomena dualisme cahaya, de Broglie memikirkan tentang dualisme partikel, yaitu jika cahaya dapat berperilaku sebagai zarah, apakah ada kemungkinan bahwa sebuah zarah juga dapat memiliki gejala yang dapat diterangkan dengan menganggap bahwa zarah itu berperilaku sebagai gelombang? Nah, Louis de Broglie mencoba melihat kemungkinan berlakunya paham dualisme untuk zarah, seperti elektron, proton, neutron, dan sebagainya. Nah, jadi pemikiran de Broglie ini terkait dengan fenomena dualisme cahaya yang dikaitkan dengan dualisme partikel gelombang ini, bahwa partikel seperti elektron yang juga memiliki sifat seperti gelombang. Nah, hipotesis de Broglie ini telah diuji secara eksperimen oleh Davison dan Germer serta Thomson yang menemukan adanya pola difraksi pada elektron yang dihamburkan oleh materi, seperti halnya yang terjadi pada difraksi gelombang. Nah, sifat partikel dan gelombang tidak tampak sekaligus, namun bergantung pada perbandingan dimensi panjang gelombang de Broglie dengan dimensi sesuatu yang berinteraksi dengannya. Nah, karena partikel tadi dihipotesiskan memiliki sifat gelombang, maka ada kemungkinan bahwa partikel-partikel juga memiliki 6 gejala. Di antaranya itu ada pertama gejala difraksi, interferensi, refleksi, polarisasi, dispersi, dan yang terakhir ada refraksi. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu eksperimen Davison-Germer.
Nah, pada tahun 1927, Davison Germer melakukan eksperimen dengan menembakkan elektron-elektron dengan kecepatan rendah pada kristal nikel dan mengukur intensitas elektron-elektron yang terhambur dari permukaan kristal nikel tersebut. Nah, tapi perlu diingat ya, harus pada sudut hamburan yang berbeda. Nah, adapun desain dari eksperimen Davison Germer dapat kita lihat di sini. Nah, di mana pada percobaan tersebut, bahan nikel dan peralatan lainnya ditempatkan dalam ruang yang divakumkan. Sebuah penembak elektron dipasang untuk menembakkan elektron pada bahan nikel. Nah, besarnya energi elektron ditentukan dengan mengatur besarnya potensial antara anoda dan katoda pada penembak elektron. Nah, elektron yang dihamburkan pada sasaran ini kemudian dikumpulkan oleh kolektor. Nah, kolektor ini difungsikan sebagai detektor arus elektron. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu paket gelombang. Nah, konsep paket gelombang sangat penting dalam mekanika kuantum, karena memungkinkan rekonsiliasi ketidaksesuaian perilaku materi dan radiasi. Nah, apa sih paket gelombang itu? Nah, jadi paket gelombang adalah sebuah gelombang yang berada pada daerah tertentu yang terbatas. Nah, paket gelombang dapat dibentuk dengan memadukan beberapa gelombang yang memiliki amplitudo dan bilangan gelombang yang berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, jika momentum dapat ditentukan secara akurat, maka posisi partikel tidak dapat ditentukan. Demikian juga, jika posisi partikel dapat ditentukan secara akurat, maka momentumnya tidak dapat ditentukan. Nah, jadi kebalikannya saja ya. Nah, prinsip tersebut dikenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, perlu diingat bahwa prinsip ini menyatakan hasil pengukuran untuk menentukan posisi dan momentum partikel mengandung ketidakpastian. Nah, adapun prinsip fundamental ini, prinsip ini dirumuskan ketika orang sibuk mempelajari persamaan Schrödinger dan berusaha keras untuk dapat memahami maknanya. Nah, prinsip Heisenberg ini disajikan lebih dahulu dari persamaan Schrödinger. Nah, adapun suatu cara baru yang dimana pada tahun 1926, Heisenberg juga muncul dengan suatu cara baru untuk menerangkan garis-garis spektrum yang dipancarkan oleh sistem atom. Nah, adapun hubungan ketidakpastian Heisenberg ini ada 3, yaitu yang pertama, hubungan ketidakpastian momentum dan posisi, yaitu delta P, delta X lebih besar sama dengan H/2. Yang kedua, hubungan ketidakpastian energi dan waktu, yaitu delta E, delta T sama dengan H. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, yaitu hubungan ketidakpastian kecepatan terkait posisi, yaitu V sama dengan dx/dt. Oke, baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dualisme gelombang partikel. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Jika ada kalimat saya yang salah mengenai dualisme gelombang partikel ini, saya mohon maaf. Oke, baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.